Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dari kelompok 3 dapat membuat video hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen Kamaludin Muhammad Akhyar, MKom, selaku pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video kali ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fawaz Muabil Atala dengan NIM 220517622, saya sendiri Putri Nabila Amiruddin dengan NIM 220517622, dan Bima Sakti Fatur Rahman Sutejo dengan NIM 220501761, serta Muhammad Rafli Risyaputra dengan NIM 220571633 akan menjelaskan tentang pemrograman sederhana yang telah kami buat. Baik, untuk tema pemrograman yang kami buat yaitu mini dana app dengan nama program Sidana atau cloning dana, di mana pemilihan nama cloning dana ini karena kami mengambil konsep yang sama dengan sebuah aplikasi yaitu Dana yang dapat mentransfer juga berbelanja. Tujuan pada pemrograman kami kali ini yaitu untuk memudahkan user untuk melaksanakan transaksi mulai dari transfer hingga membeli atau berbelanja makanan atau minuman. Baiklah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafli Risyaputra yang akan menjelaskan flowchart dari pemrograman kami. Pada Muhammad Rafli, dipersilakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan menu start yang pertama. Pada bagian pertama kita akan disuruh menginput username atau password kita sendiri. Jika kita benar memasukkan username atau password kita, akan ada kalimat yang menuliskan login berhasil, welcome user. Tetapi jika kita salah memasukkan username atau password kita, akan ada kalimat yang menuliskan username salah atau password salah. Dan kita akan kembali kepada menu awal, yaitu untuk memasukkan username atau password kita sampai benar-benar betul. Dan jika kita telah mengisi username atau password dengan benar, kita akan masuk ke pilihan menu yang kedua, yaitu transfer, belanja, atau exit. Jika kita memilih yang pertama, kita akan diberi jika kita memilih bagian yang pertama, kita akan disuruh memasukkan nama akun, nomor PIN, dan nilai transfer kita. Jika kita salah memasukkan nama atau saldo kita tidak cukup, kita akan kembali ke program awal, yaitu memasukkan nama akun atau PIN. Dan jika berhasil, kita akan diperlihatkan kalimat transfer berhasil. Yang kedua, jika kita memilih yang kedua, beli atau belanja, kita akan dikasih pilihan, yaitu belanja pulsa atau token atau belanja makanan dan minuman. Ketika kita memilih belanja pulsa atau minuman, kita akan disuruh memasukkan nomor telepon dan nomor pulsa. Jika kita memasukkan nominal pulsanya melebihi saldo dana kita akan salah atau tidak bisa melakukan pembelian dan akan kembali ke memasukkan nomor telepon dan nominal pulsa hingga berhasil. Terus pilihan yang ketiga adalah exit, yaitu keluar. Jika kita memilih pilihan menu makanan atau minuman, kita akan diberi pilihan menu dari 1 sampai 5. Menu dari 1 sampai 5 itu ada di bagian codingan. Kita tinggal memasukkan nomornya saja, yaitu 1 sampai 5. Dan jika semua sudah selesai, kita akan diberikan total pembelian. Baik, jika sudah selesai semua, tinggal tekan OK di belanja. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dipahamin. Saya kembalikan ke Putri Nabila. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rafli telah menjelaskan tentang flowchart pemrograman kami. Selanjutnya akan dijelaskan coding sesi 1 oleh Fawaz. Kepada Fawaz, dipersilakan. Di sini saya Fawaz akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat, di mana di sini
dari baris 1 sampai 6 terdapat username, di mana kami memasukkan username dan password dari masing-masing anggota yang telah kami kelompokkan di username. Nah, username ini kami menggunakan dictionary, di mana jika terdapat password atau username yang salah, maka user akan memasukkan password secara benar hingga benar. Kemudian kami menggunakan while true. While true ini kami gunakan untuk pengulangan jika user salah memasukkan password atau login. Kemudian in username sama dengan input, di mana in username ini sebagai tabel dan input ini sebagai ruang memasukkan username. Kemudian if in username, di mana kita memasukkan username sesuai dengan dictionary username. Jika benar, maka akan memunculkan ruang password, di mana kita memasukkan password sesuai dictionary juga yang terdapat pada username. Kemudian, jika password benar, maka akan menampilkan perintah login berhasil. Dan jika password salah, akan menampilkan perintah password salah. Dan silakan coba lagi. Begitupun dengan username. Jika username salah, akan menampilkan perintah username salah, dan silakan coba lagi. Kemudian tampilan awal setelah kita berhasil memasukkan login, password, dan username, maka akan menampilkan tampilan awal di mana terdapat saldo. Saldo ini adalah saldo akun, yaitu 500.000, dan terdapat pilihan menu. Menu ini kami menggunakan nomor agar user dapat memilih dengan mudah. Kemudian pilihan menu akan dilanjutkan, kemudian pilihan menu akan dijelaskan oleh teman saya Bima. Oke, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Kawas tadi. Jadi di sini dapat pilihan setelah kita masukkan. Pilihan yang dimasukkan itu dalam bentuk angka ya, agar lebih mudah aja. Jika pilihan yang dimasukkan if option sama dengan 1, jika pilihan yang dimasukkan itu nomor 1, maka akun di sini sebagai tabel baru, nomor yang mau sebagai tabel baru. Akun silakan masukkan nama akun yang akan ditransfer, dan nomor kita masukkan nomor PIN yang akan ditransfer. Kemudian silakan masukkan nilai nominal transfer, maka akan masukkan nilai transfernya. Nilai transfernya sesuai dengan saldo yang tersedia. Nah, detail transfer akun nomor amount ini sebagai fungsi tuple yang akan nanti dijelaskan. Kemudian jika sudah memasukkan semuanya, baik akun, nomor sama amount, jika amount ataupun saldo yang ingin ditarik lebih besar ternyata daripada saldo yang tersedia, maka dia akan menampilkan seperti ini, maaf saldo Anda kurang, silahkan coba lagi. Kemudian yang lainnya, jika dia berhasil, maka saldo yang tersedia dikurangi jumlah saldo yang akan ditarik, lalu menampilkan tampilan seperti berikut. Print berhasil, print transfer berhasil dengan nama akun yang tersedia di detail transfer, yaitu yang pertama 0 ini akun, kemudian PIN akun 1 sebagai 1, jumlah nominal sebagai 2. Kemudian juga menyampaikan sisa saldo yang ada setelah ditarik. Kemudian break. Kemudian ada lagi jika pilihannya ternyata di 2, maka ada 2 pilihan, yaitu ada yang pulsa token atau makanan minuman. Maka di sini ada tabel baru belanja, masukkan pilihannya. Kemudian di sini ada lagi, jika kita pilihnya ternyata 1, yaitu pulsa atau token, maka dia akan belanja sebagai tabel baru, amount sebagai tabel baru, masukkan nomor Anda, dan kemudian masukkan nomor pulsa yang ingin dibeli sesuai saldo yang tersedia. Sama seperti sebelumnya, jika ternyata jumlahnya lebih besar daripada saldo yang tersedia, maka dia tidak akan berkurang dan menampilkan perintah seperti ini. Kemudian kembali lagi seperti awal. Namun jika dia berhasil, saldo yang dimasukkan itu ternyata sama besarnya, maka saldo dikurangi dengan jumlah yang akan dibeli. Maka di sini akan menampilkan perintah pembelian pulsa sesuai dengan jumlah yang kita mau kepada nomor belanja di sini nomor yang kita masukkan sebelumnya akan berhasil dan menampilkan sisa saldo yang ada. Kemudian perintah akan berakhir. Kemudian juga ada lagi pilihan selanjutnya, yaitu pilihan 2. Jika ternyata kita pilih menu kedua, yaitu beli atau belanja, maka di sini kita akan diarahkan ke
ada menu makanan yang akan tersedia. Di sini juga dalam tabel menu saya buat seperti ini, yaitu harga-harga dari setiap paket makanan sesuai dengan nomornya masing-masing. Nomor 1 70.000, nomor 2 45.000, 3 57.000, nomor 4 25.000, 5 nomor 5 10.000. Kemudian di sini ada perintah pengulangan kembali. Pilihan ini maksudnya yaitu yang ini. Pilihan ini tabel baru, yaitu silakan pilih nomor yang ingin dipesan atau ketik oke sudah selesai. Kita di sini memasukkan nomor dari tiap menunya. Dan jika sudah selesai merasa cukup, kita bisa ketik oke seperti ini jika sudah selesai. Seperti contoh sini, jika pilihannya oke, maka dia akan mengakhiri perintah. Ada juga pilihan lain. Jika ternyata menu pilihannya kita maksud tidak ada di dalam menu, tidak ada di dalam daftar menu ini, maka dia akan menampilkan menu tidak tersedia. Lalu dia akan kembali seperti awal. Maka dia akan dikembalikan ke pilihan. Dan juga yang lainnya, jika ternyata menu yang kita pilih tersedia, kita sudah pilih menu kita klik OK, maka akan diproses seperti sini. Pesanan append dari pilihan. Pesanan itu yang mana? Yang ini. Pesanan dalam tabel kosong ini akan di-append ke pilihan. Kemudian ini adalah kalkulasi dari harganya, kalkulasi tabel matematika dari harganya. Totalnya 0,00. Untuk pilihan di dalam pesanan. Jadi pilihan kita ini masuk ke dalam menu pesanan. Masuk ke tabel pesanan. Kemudian total ditambah menu. Totalnya ini akan dikalkulasikan keseluruhannya di menu dan juga pilihan. Kemudian dia akan langsung melakukan print hasil terhadap menu yang ada. Seperti ini, menu ketik koma ini ditambah menu ini ditambah menu ini, join pesanan ini, untuk menambahkan menu jika kita ingin pesan lebih dari satu pesanan. Total harga di sini 2i itu full in dengan total yang ada. Total yang ada yaitu seperti total harga yang kita masukkan. Jika ternyata saldo totalnya itu tidak cukup, maka saldo tidak akan cukup untuk melakukan pembelian, maka dia langsung mengakhiri perintah. Namun jika menu yang kita pesan ternyata cukup dengan saldo yang ada, maka saldo dikurangi dengan jumlah total. Kemudian dia menampilkan hasil yaitu pembelian menu harga total dari belanja yang kita lakukan berhasil dan menampilkan juga sisa saldo yang ada. Edit di sini edit option 3 jika pilihan 3 dia itu untuk keluar dari menu yang itu, untuk keluar dari forum yang seperti di awal. Yang keempat, yang lainnya pilihan tidak valid, maksudnya pilihan tidak terdapat di menu. Ini program mungkin sampai sini penjelasan saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator kita, mungkin Baik, terima kasih kepada Bima, Firwas, dan juga Rafli yang telah menjelaskan tentang pemrograman serta menjelaskan tentang flowchart dari pemrograman kami. Baik, sebagai kesimpulan dari pemrograman kami yaitu kami membuat sebuah program sederhana dengan nama program Sidana. Dalam pemrograman sederhana kami ini, kami menggunakan if, elif, else, variabel, dan operasi matematika dan juga operasi perbandingan, di mana untuk fungsi-fungsinya sendiri itu kami menggunakan fungsi dictionary, tuple, optionally, dan juga user dan juga input untuk memasukkan user. Sedangkan untuk flowchart sendiri kami menggunakan simbol-simbol terminatif untuk stop dan start, menggunakan terminator untuk start dan stop, kemudian kami menggunakan simbol processing yaitu simbol untuk proses dalam pemrograman, decision process yaitu untuk keputusan atau simbol untuk keputusan, kemudian yang terakhir adalah simbol untuk input dan sekian dari kami kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.